Selamat datang di Wagaji Story. Hari ini kita akan men-share sebuah cerita ataupun sebuah kebudayaan dari Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang menhir atau Tugu Batu. Menhir merupakan salah satu peninggalan sejarah yang memiliki fungsi religius pada zaman batu. Menhir adalah batu yang berdiri yang menyelusuri lorong waktu sepanjang sejarah manusia, yang telah menjadi fokus perhatian para arkeolog dan sejarawan. Ditemukan di berbagai penjuru dunia dari Eropa hingga Asia. Menhir merupakan monumen batu besar yang muncul sebagai saksi bisu peradaban prasejarah. Menhir keberadaannya menimbulkan pertanyaan mendalam tentang tujuan dan makna di balik penciptaannya. Dan salah satu tempat terdapat menhir adalah di sebuah situs purbakala yang terdapat di Dukuh Mojen, RT 1 RW 5, yaitu di tempat lokasinya adalah di Desa Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Lokasinya cukup tersembunyi, tetapi untuk mencapai daerah di sana tidak membutuhkan waktu yang lama. Menhir adalah tugu batu yang didirikan untuk memperingati dan memuja arwah leluhur. Istilah menhir berasal dari bahasa Keltik, yaitu berasal dari kata men atau batu dan hir yang artinya panjang. Dengan demikian bisa diartikan bahwa menhir adalah patung atau batu yang panjang. Untuk Padukuhan Mojen sendiri memiliki dua buah lokasi yang terdapat benda peninggalan zaman purbakala. Lokasi pertama ada dua buah menhir. Yang pertama sekitar tingginya 1 meter, bagiannya yang berada di atas tanah. Menhir itu berdiri agak miring dengan sebagian badan menhir tertanam tanah. Menhir tersebut berdiri berhimpitan dengan menhir yang lebih kecil dan berbentuk agak pipih. Menhir kecil ini lebih pendek dengan bagian di atasnya atau di bagian atas tanahnya hanya sepertiga dari menhir di atasnya. Selain itu, menhir juga diketahui berasal dari bahasa Breton yang berarti batu panjang. Ditemukan dalam konteks berbagai budaya, menhir sering dikaitkan dengan ritus keagamaan, penanda batas wilayah, hingga astronomi prasejarah. Keberadaan menhir sebagai struktur monolitik juga menunjukkan tingkat keahlian teknis dan budaya yang luar biasa pada masa itu. Pada zaman Megalitikum, menhir digunakan pada saat upacara pemujaan atau penguburan. Sekilas artefak ini hanya tempat seperti batu yang ditegakkan, tetapi jika dilihat dari sudut spiritual, fungsi menhir begitu sakral dan penting dalam ritual keagamaan. Lokasi menhir yang kedua tidak jauh dari yang pertama, sekitar 70 meter. Untuk yang menhir yang kedua ini berada di jalan yang menjadi lalu lintas warga setempat. Jadi ada jalan kecil di sekitar menhir itu sebagai akses warga setempat untuk melaksanakan kegiatan atau rutinitas sehari-hari. Adapun menhir yang kedua ini kondisinya cukup sedikit miring. Kedua menhir ini konon bukan berada di tempat aslinya. Dulu menhirnya berada di pekarangan, dan ketika dibangun rumah, menhir dipindahkan ke lokasi sekarang yang berada persis di tepi jalan. Ceritanya seperti itu. Terletak di sebuah jok perempatan jalan semen menuju jalan ke badan bawah menhir yang tertanam di tanah. Diketahui bersama bahwa pada zaman dulu, yaitu pada zaman Megalitikum, perkembangan pemujaan kepada arwah nenek moyang itu dipercayai mempunyai kekuatan alam seperti kekuatan gunung atau kekuatan laut dan kekuatan-kekuatan alam lainnya, dan juga kepercayaan kepada kekuatan pemberi kesuburan atau pemberi kemakmuran. Mereka juga percaya bahwa di tempat-tempat tertentu roh leluhur dapat menolong dan dapat mencelakakan manusia. Sebagai sarana pemujaan, maka
tempat-tempat tertentu yang dipandang suci dibangunlah sarana seperti punden berundak, ada dolmen, dan juga menhir. Di Dukuh Pamujan sendiri ya, di Dukuh Mujan sendiri di Desa Dagan ini, di komplek menhir tersebut, berdasarkan penelitian tim ahli cagar budaya Kabupaten Purbalingga menyimpulkan bahwa menhir yang ada di Desa Dagan sebenarnya adalah merupakan peninggalan zaman prasejarah yang mempunyai fungsi yang sakral atau pamujaan. Fungsi tersebut melekat menjadi toponimi dusun setempat yang dinamai dengan Dukuh Pamujan atau Mujan yang berasal dari kata atau istilah pamujaan.